Dibegalin aja yuk. Mau dong dibegel? Mau banget. Hai Felis Lover, kali ini jumpa lagi di acara Diari Ratu Begal. Kali ini aku mau membahas tentang mitologi alias sejarah, dimana aku itu bakal mengupas tuntas cerita tentang Dewi Lanjar. Siapakah sejatinya Dewi Lanjar tersebut? Nah, sebelum aku bercerita tentang Dewi Lanjar, jangan lupa subscribe dulu video aku dan komen, share, and like ya. Cut dulu. Cut kan nanti. Dewi Lanjar. Dewi Lanjar adalah seorang wanita yang berasal dari Pekalongan. Beliau adalah seorang dari anak Temunggung di daerah Pekalongan. Beliau menikah dengan seorang pria yang juga pejuang pada masa itu, dan suaminya kala itu pergi berjuang melawan penjajah Belanda. Namun sayang disayang, setelah tiba masanya di mana Dewi Lanjar itu menantikan seorang suaminya yang tak pernah kunjung kembali, sampai dengan dia putus asa mencari keberadaan suaminya. Dalam keputusasaannya tersebut, dia datang kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Beliau meminta petunjuk Kanjeng Sunan Gunung Jati, di manakah suaminya berada. Dan pada masa itu, Dewi Lanjar alias yang disebut dengan nama Rara Kemuning, akhirnya disuruh sang Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil sejumput beras dan dimasukkan ke dalam wadah dan mencuci beras tersebut dengan air sungai yang mengalir. Lalu sang Kanjeng Sunan Kalijaga memberitahukan untuk mengalirkan air tersebut yang ada di bakau, tempat tempat semacam kuningan gitu, untuk mengalirkan air dari cucian beras tersebut. Kemudian Dewi Rara Kemuning mengalirkan air dari cucian beras tersebut ke tanah. Lalu Kanjeng Sunan Gunung Jati memerintahkan Rara Kemuning untuk mengikuti kemana aliran air cucian beras tersebut, sambil dengan perasaan yang menggebu-gebu, perasaan yang gembira bahwasanya dia akan bertemu dengan sang suami. Namun di tengah perjalanan, ketika beliau ini melakukan perjalanan menuju ke tempat di mana sang suami yang dipikirnya adalah masih hidup dan masih ingin dia berharap bakalan berjumpa dengan sang suami, namun ternyata harapan tersebut pupus dan menjadi bencana dan isak tangis yang sangat tragis. Ternyata Dewi Rara Kemuning mengetahui bahwa suaminya telah meninggal dan dikuburkan di pemakaman yang ditemui beliau. Sambil menangis terisak-isak, maka Dewi Rara Kemuning kembali berjalan menuju kembali ke tempat asal. Di tengah perjalanan, dengan perasaan haru, isak tangis, dan penyesalan dan rasa kehilangan arah, akhirnya Dewi Rara Kemuning berbelok sedikit masih ke arah Pekalongan, dan dia bertemu dengan seorang tumenggung. Dan kala itu sang tumenggung melihat wajah Dewi Rara Kemuning yang sangat sedih, menyapalah Kanjeng Tumenggung tersebut kepada Dewi Rara Kemuning. "Wahai Dewi,
Apakah yang engkau sedihkan? Kenapa engkau menangis? Nampak di wajahmu terlihat rasa kecewa dan kehilangan. Maka Dewi Rara Kemuning bercerita, "Wahai Temenggung, apalah artinya hidup saya ini? Kalau saya tidak bisa bertemu dengan suami saya lagi, untuk apa saya hidup? Untuk apa? Untuk siapa saya mengabdikan hidup saya? Sudah tidak ada lagi, saya sudah tidak punya sanak keluarga. Hanya suami saya tempat saya bersandar dan mengadu. Tapi sekarang saya sudah tidak punya siapa-siapa. Karena suami saya sudah pergi meninggalkan saya, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa." Sambil menangis dan tidak bisa menyekat air mata dan tidak bisa menahan isak tangis histeris, maka Tumenggung pun menyarankan kepada Dewi Rara Kemuning untuk menemui sang istri beliau. "Wahai Dewi Rara Kemuning, temuilah istri aku. Pergilah ke pantai selatan, temuilah istri aku. Mintalah petunjuk padanya. Maka engkau akan mendapatkan petunjuk baik." Lalu Dewi Rara Kemuning menjawab satu kata, "Untuk apa aku ke tempat itu? Untuk apa saya menemui istri Temenggung? Kalau saya tidak punya harapan apa-apa lagi terhadap hidup saya." Maka sang Tumenggung meyakinkan Dewi Rara Kemuning untuk menemui Ratu Pantai Selatan. Dan akhirnya setelah sang Tumenggung memberikan keyakinan kepada Dewi Rara Kemuning, pergilah Dewi Rara Kemuning ke pesisir pantai selatan dan bertapalah beliau di sana. Lalu disambut oleh sang Dewi, sang Nyai Nyi Roro Kidul, dan akhirnya pertapaannya diterima dan Dewi Rara Kemuning bisa berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul. Akhirnya Kanjeng Ratu Kidul berbicara kepada Dewi Rara Kemuning, "Wahai Dewi Rara Kemuning, kenapa engkau datang ke tempat aku? Apakah yang sedang kau risaukan?" Lalu sang Dewi Rara Kemuning menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada sang Nyai Ratu Kidul. Lalu disambut dengan tangan terbuka, dan lalu Nyai Roro Kidul bertanya kembali kepada Dewi Rara Kemuning, "Apakah yang ingin engkau lakukan?" Lalu Dewi Rara Kemuning bicara, "Hamba sendiri tidak tahu apa yang harus hamba lakukan. Hamba sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Maka izinkanlah hamba untuk menjadi pengikutmu, sang Dewi." "Sang Ratu," kata dia. Lalu sang Ratu Kidul bertanya, "Apakah engkau yakin dengan pernyataanmu itu?" "Ya, izinkan saya mengabdikan diri saya kepada Nyai Roro Kidul, karena saya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Saya sudah putus asa. Saya tidak ingin hidup lagi di dunia ini." Maka disambutlah Dewi Rara Kemuning oleh sang Nyai Ratu Kidul, dan dikirimkanlah jin-jin pendamping dari Nyi Roro Kidul dan pengikut Nyi Roro Kidul untuk mendampingi Dewi Rara Kemuning. Sejak saat itulah Dewi Rara Kemuning mendapat sebutan menjadi Dewi Lanjar, yang artinya adalah seorang wanita yang sudah ditinggal suaminya dan tidak memiliki siapa-siapa. Nah, demikianlah cerita tentang Dewi Lanjar. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan kita jumpa lagi di kisah misteri yang berikutnya. Sobat kalian, kalau masih ingin mendengarkan cerita misteri yang lainnya dari aku, jangan lupa share ya video aku ini, dan juga ditunggu kolom komentarnya di sini, dan juga jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe. So pemirsa, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.
Salam begal.